Oke, yang baru bergabung silakan like dan subscribe ya. Ini ada info ya, dimana kabarnya guys ya. Kabarnya Hasto terlibat perselingkuhan dengan seorang wanita yang bernama Yola. Tapi bukan Yolanda guys ya. Toh, ganjel toh. Ya, oke. Ini adalah istri dari kadernya sendiri. Apakah benar guys ya? Oke, kita tonton videonya. Dikabarkan media sosial X, Hasto Kristianto memiliki seorang selingkuhan. Ganjel toh. Yang pastinya wanita. Betul. Namanya Yola. Istri kader sendiri. Nama suaminya Heru Dewanto. Waktu Pilpres kemarin adalah merupakan sekretaris eksekutif dari tim pemenangan Ganjar. Lengkap informasi yang ku kasih sama kalian kan? Betul. Ya? Tapi maaf, aku sendiri gak percaya. Begini, boleh kita benci sama Hasto. Bencilah apa yang dilakukannya, bencilah apa yang dikatakannya. Tapi jangan gara-gara benci, kalian itu jadi menghalalkan segala macam cara. Betul. Entah dari mana dapat kalian disugai itu. Ini ada dua kemungkinan ini. Yang pertama, yang menyebarkan isu itu memang dia itu betul-betul pencinta Jokowi, pencinta Gibran, dan pencinta Bapak Prabowo. Sangat sensitif kalau bicara mengenai Hasto, kan begitu. Betul, betul. Dan yang kedua, ini harus hati-hati. Yang kedua, sebetulnya ini adalah ulah dari pembenci Jokowi sendiri. Ulah dari pembenci Jokowi, ya, dari kalangan mereka. Betul. Yang ingin menciptakan, ya, ingin menciptakan persepsi bahwasanya para pencinta Jokowi itu adalah penyebar hoax-hoax murahan. Betul. Sadar kalian nih. Kalian tahu sendiri yang namanya Pupar Belaka itu selalu kritis mengenai PDIP. Kritis mengenai kebijakannya, kritis mengenai langkah-langkah politiknya, kritis juga mengenai para kadernya yang melakukan sesuatu yang menurutku cocok, termasuk juga Hasto. Tapi kalau sudah menciptakan hoax untuk menjatuhkan orang, itu nggak bisa kuterima. Ya, satu berita itu ya dikatakan hoax. Yang pertama, sumbernya nggak jelas. Yang kedua, tidak ada konfirmasi dari orang-orang terdekat. Yang ketiga, tidak ada konfirmasi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sekarang begini, ada nggak tanggapan dari Heru Dewanto itu sendiri, suaminya si Yola itu sendiri? Ada nggak beliau melaporkan melaporkan si Hasto ini kepada partai, atau paling tidak dia memberikan klarifikasi di hadapan media? Kan enggak gitu. Kita tunggu dulu. Kalau memang betul ya dia melakukan perselingkuhan, ya berarti ini tanda tanya awak makin besar ini. Main dia kemarin coba-coba untuk bertemu dengan mantan pacar Kaisang, kan begitu? Betul, betul. Ya memang selera dia mungkin, kan begitu. Dan juga tahun kemarin, tahun 2023, ini juga berita ini juga diisukan kepada Hasto bahwasanya ada seorang anggota DPR RI, wanita belum menikah, yang pernah menjadi sekretaris pribadinya Hasto, digosipkan itu pernah menjalin hubungan asmara dengan namanya Hasto, kan begitu. Tapi itu mendapat bantahan sendiri dari wanita tersebut. Nah, kita mau ngomong apa? Betul, betul. Gitu loh. Jadi ini tolong ya bagi kita pencinta Jokowi, kita pencinta NKRI ini, tolong kita serap informasi, tolong ada filter gitu terhadap informasi yang kita terima. Jangan pernah kita terpancing, wah. Cukup mereka yang melakukan fitnah terhadap Bapak Jokowi, cukup mereka yang melakukan maki-makian terhadap para pendukungnya Jokowi, cukup mereka yang melakukan atau menyebarkan berita hoax ya mengenai pemerintahan Bapak Jokowi kemarin. Kita tidak perlu sama seperti mereka. Ya, aku melihat itu followernya juga banyak itu. Aku nggak perlu sebutkan satu persatu. Jadi untuk kalian yang mendengarkan ini, teman-teman konten kreator, jangan cuma gara-gara ingin mendapatkan follower banyak, mendapatkan view banyak, mendapatkan dolar banyak, kalian menghalalkan segala macam cara. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya.
nggak punya etika. Aku beberapa kali terjebak, ya. Padahal niat hatiku sendiri tidak ingin begini. Niatku itu hanya ingin memberitakan apa yang terjadi di Hmm. pemerintahan. Ternyata sudah ada cross check. Entah Betul. itu dari Kapolres, entah itu dari pihak terkait, entah itu dari yang bersangkutan. Akhirnya apa? Aku take down video itu. Dan aku memberikan klarifikasi bahwa ternyata ada kesalahan informasi, kan begitu, atau ada ralat informasi, begitu. Itu baru namanya netizen yang cerdas. Ini ndak mentang-mentang followernya banyak, ya kepengen dia dapat view banyak. Maaf ya, Opung Parbelak bukan beralih untuk membela yang namanya PDIP atau Hasto. Tidak. Dan aku juga bukan orang yang benci dengan partai tertentu dan orang tertentu, tidak. Ini kita berbicara tentang politik. Betul. Bicaralah yang baik, bicaralah yang bersih, dan bicaralah yang benar. Jangan kalian manfaatkan, ya. Dan juga ini, kalian harus sadar apakah ini betul-betul ulah dari para pencinta Jokowi. Ini bisa jadi ini adalah ulah dari para pembenci Jokowi yang ingin mempersepsikan bahwa kita, ya, yang dikatakan buzzer-buzzer Mulyono ini adalah produsen hoax dan juga konsumsi orang yang dengan mudah mengkonsumsi hoax. Gitu, rendah kali kita, bos. Ya, jadi nggak boleh, ya. Tahu nggak kalian? Hal-hal seperti ini memberikan efek negatif, ya, bagi kita sendiri. Ya, ingat, bagi kalian sendiri. Yang pertama, kalian itu dianggap sebagai penyebar hoax. Kalau tidak terbukti, kan begitu. Ya, kalau terbukti, sekarang kan masalahnya, Betul. ya, informasinya kan nggak valid. Kecuali kalau memang sudah ada valid informasinya, ya dapat kita dapat konfirmasi dari Yola, kita dapat konfirmasi dari suaminya, kita dapat konfirmasi dari orang-orang terdekat. Baru kita sebarkan berita itu. Ya, Opung Parbelak, kenapa kau bela-bela Hasto? Bukan. Betul. Aku ndak bela dia, kawan, ya. Tapi selama pemberitaan tidak benar, ya, disebarkan, diberitakan, di situ Opung Parbelak akan merasa gelisah. Gitu dia. Ya, aku tidak mau dianggap sebagai buzzer Mulyono yang menyebarkan hoax. Cukuplah aku ini dibilang buzzer Mulyono, ternak Mulyono, peliharaan Mulyono, babi gendut. Kabul. Ya, semuanya itu kuterima, nggak masalah, dan itu tidak memancingku untuk menyebarkan hoax, tidak. Dan itu tidak menyebabkan aku membalas komentar miring mereka. Ya, coba kalian dibilang babi gendut, gimana coba? Aku memang gendut tapi bukan babi. Ya, kita itu sebagai konten kreator harus tahan banting dengan hal-hal seperti itu, ya kan gitu. Omongan negatif, omongan miring, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kalau misalnya contohnya kalian baperan, nggak usah jadi konten kreator.